Di situ bentuk kitabnya adalah ada soal, ada jawab. Ada soal, ada jawab. Jadi kitab itu menjelaskan, kita menyimak. Nanti kita telah. Contoh di situ, ad-din ladinu limallah aklala. Apa itu agama? Ternyata agama itu hanyalah bagi orang berakal. Jadi agama hanya untuk orang berakal. Berarti yang kurang akal tak masuk agama. Berarti agama bukan diakali. Maka untuk tanda orang berakal, dia berpaham. Pemahaman orang berakal itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatu ala kulli muslim wal muslimah." Jadi setiap muslim itu, laki-laki dan perempuan, dia wajib menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu itu, ya. Nah, sekarang hadis tadi wajib menuntut ilmu. Definisi wajib, kalau dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Berarti menuntut ilmu itu fardu ain. Maka dibuat soal, mana ilmu yang fardu ain itu, yang wajib kita tuntut? Berilah kami jawab. Ibu, beda fardu ain dengan fardu kifayah apa bunda? Kalau sholat jenazah itu fardu kifayah atau fardu ain? Kifayah. Kalau sholat 5 waktu fardu ain. Kalau begitu apa beda fardu ain dengan fardu kifayah? Fardu ain setiap kita tidak bisa berwakil. Betul bunda? Nah, menuntut ilmu itu hukumnya fardu ain. Berarti menuntut ilmu sama dengan wajib sholat setiap kita. Pertanyaan, mana menuntut ilmu yang hukumnya fardu ain itu? Yang wajib tadi tidak bisa berwakil. Jawab, adapun ilmu yang wajib dituntut hukumnya fardu ain itu adalah 3. Ada 3. Pertama, ilmu usuluddin. Apa namanya bunda? Usuluddin. Kedua, ilmu fikih. Ilmu fikih. 3, ilmu tasawuf. Jadi 3. Jadi yang tidak bisa berwakil sama dengan wajib sholat, kita wajib tahu ilmu usuluddin, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Pertanyaan, apa perbedaan ilmu yang 3 ini? Beri kami jawab. Nah, ya. Mana ilmu yang 3? Jawab, ilmu usuluddin itu adalah ilmu yang menuntut, ya, dia yaitu mengetahui barang yang wajib, yang mustahil, dan yang harus bagi Allah. Yang wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul, dan harus bagi Rasul. Untuk mensahkan iman seseorang, wajiblah mengetahui ilmu usuluddin. Jadi ilmu usuluddin, ilmu mensahkan iman kita. Jadi kalau kita ingin disebut sah beriman, wajib tahu yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang harus bagi Allah. Wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul, dan harus bagi Rasul. Sahlah iman kita.
Berarti kalau tidak tahu tuh belum disebut beriman. Tuh. Lalu ilmu fikih adalah ilmu yang mensahkan suatu ibadat yang kita kerjakan atau batal, maka dia memenuhi syarat dan rukun. Itulah ilmu fikih. Jadi ilmu fikih ilmu yang sah atau batal ibadat dikerjakan. Itu ilmu fikih. Ibu ketua, Bu RT ini bermimpi. Mimpinya pergi ke sawah. Nampak oleh dia ular makan katak. Betul? Nampak ular makan katak. Dan di situ ada lintah. Jam 3 dini hari bangun ibu tuh, dibukanya buku. Ditengoknya ular angka 1 dan 3. Katak angka 4 dengan 3. Lintah 6 dan 1. Dengan modal 100.000 dipasang buntut. Keluar nomornya Bu, dapat 1 miliar. Naik haji dia. Sah hajinya? Kenapa tidak sah? Kenapa sah? Lapon yang sah? Kenapa sah? Asal terpenuhi syarat dan rukun hajinya sah. Cuma ada nilai? Belum tentu. Itu dia Bu. Pasang buntut, pe umroh dia. Tuh sah hajinya, sah selama benar syarat dan rukun. Itu kajian ilmu fikih. Salat baru sah, benar syarat dan rukun. Wuduk baru disebut sah, benar syarat dan rukun. Betul? Selama benar sah. Bernilai belum tentu. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang mengkaji, ya, membatalkan nilai suatu amal ibadat atau pahala, atau diterima pahala atau nilai suatu ibadat. Itulah kajian ilmu tasawuf. Apa yang membuatkan nilainya ibadah itu batal, tidak terima pahalanya? Seperti riya, sum'ah, ujuk, merasa paling hebat. Riya, ingin disebut orang. Betul Bu? Takabur, bangga akan dirinya. Allah. Itu ilmu tasawuf. Maka hukum menuntut ilmu yang 3 ini wajib fardu ain. Kan Bu? Jadi kalau tidak dituntut ilmu yang 3 ini, tentu tidak jelas kualitasnya. Betul Bu? Soal apa pendapatmu kalau orang bertanya kepadamu, orang beramal tapi dia tidak punya ilmu yang 3 ini. Dia sholat tapi tak tahu ilmu usuluddin, hanya tahu ilmu fikih saja, tidak pula tahu tasawuf. Atau tasawuf tak punya ilmu fikih, tapi tidak pula ada ya. Tidak tahu ilmu yang 3, dia beramal. Bagaimana? Jawab sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beramal bermula amal ibadah yang tidak dengan ilmu, maka ibadatnya sekali-kali tiada diterima kualitas ibadatnya. Jikalaupun ia mengerjakan haji sekalipun, ya, lagi haram menuntut ilmu fardu kifayah,
sebelum mengetahui ilmu yang fardu ain ini. Haram. Jadi kalau kita puasa haid di bulan Ramadan, tidak puasa, berhutang 3 hari, bayar hutang wajib dulu, baru puasa Syawal. Itu beramal dengan ilmu. Amal ibadah tanpa ilmu bahwa raddu, nilainya tertolak. Itu dia. Maka orang yang tidak mengetahui ilmu yang 3 ini, hukumnya orang itu fasik. Orang yang fasik, dia tidak sah dijadikan wali nikah, dia tidak sah dijadikan saksi, dan tidak dibenarkan menjadi imam. Tidak sah jadi wali. Menikah nak dapat cucu madal, rupanya walinya wali. Rasa disindirnya kita bunda. Ya Allah. 3 usuluddin, fikih, tasawuf. Ada yang ragu. Ya mak dia. Soal fasik tadi bu, orang fasik tidak sah jadi wali, tidak sah jadi saksi, tidak sah jadi imam fasik, karena tidak tahu ilmu yang 3. Ini ibu contoh. Maka orang dulu menyebut ilmu usuluddin, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf itu 3 setungku, 3 setali. Kalau dulu kita bertanah, memasak, itu ada tungkunya 3 agar bisa letak kuali. Betul bu? Kalau 2 jatuh. Paham? Maka tidak bisa dipisahkan usuluddin, fikih, dan tasawuf. Kalau dipisah makanya beramal bisa jadi riya. Betul? Nah, itu dia. Soal mana asal amal dan mana asal makrifat? Soal mana asal amal dan mana asal makrifat? Jawab, bermula asal amal dan asal makrifat itu adalah ilmu. Jadi ilmu, beramal tanpa ilmu tidak akan ada makrifatnya. Betul? Ibu, nih kita ambil contoh. Masuk sedikit ya, ini kan dah masuk ke hakikat kajiannya ke atas. Asal amal dan asal makrifat. Apa asalnya? Ilmu. Berarti amal ibadah tanpa ilmu tidak sampai makrifatnya. Dalam Al-Quran, innani anallah. Allah berkata, aku yang bernama Allah. Jelas kata-katanya bu, Al-Quran tuh surat Toha ayat 14. Aku yang bernama Allah. Aku yang bernama Ridwan. Kalau ditulis tulisan Ridwan di dinding, tuh ibu bertanya ke tulisan tuh, kira-kira masuk enggak tanda orang berakal tadi? Enggak ya? Karena itu nama. Wa aqimus shalat li zikri. Salat itu ingat Allah. Betul bunda? Jadi selama salat, apakah tulisan Allah yang kita ingat atau betul ingat yang bernama Allah?
Hah, nampak? Betul tidak, Bu? Saya yang bernama Ridwan. Betul? Disindirnya kita, Bu. Ya Allah, itu dia. Makanya gimana mau sampai makrifat? Bagaimana mau husuk? Karena belum punya ilmunya. Itu dia. Nah, tapi dalam rangka ya, nanti kita lanjutkan kitabnya nanti insyaallah. Lanjut ya. Lanjut dulu. Lanjut. Kok banyak diam nampaknya? Atau penuh? Nah, soal, makanya asal amal dan asal makrifat itu adalah ilmu. Itulah sebabnya kita wajib menuntut ilmu. Itu dia. Sebab itu asalnya. Nah, soal, kalau begitu mana asal ilmu itu? Ilmu itu dari mana asalnya? Jawab. Bermula asal ilmu itu adalah Al-Quran. Ilmu yang tidak mufakat atau tidak sepakat dengan Al-Quran dan hadis, maka ilmu itu disebut mardud dan tidak bolehlah dijadikan pegangan. Tahu Ibu mardud? Apa mardud? Tertolak. Makanya ada, Ibu pernah tengok sejarah Nabi, sejarah Fir'aun. Fir'aun, tahu Fir'aun? Apa ilmu di sana yang tidak berasal dari Al-Quran dan hadis? Namanya sihir. Betul? Digunting-gunting tali oleh sihir Fir'aun jadi ular. Lalu Musa ilmunya berasal dari Al-Quran dan hadis. Maka ilmu yang tidak berasal dari Al-Quran dan hadis mardud, dimakan oleh ular Musa yang lebih besar. Betul? Paham kira-kira apa maksudnya? Kiaskan kepada yang lain. Jadi kalau berilmu ibu dari Al-Quran dan hadis, ibu tidak akan takut lagi dengan siapapun di makhluk ini. Betul? Kuncinya, itu dia. Ada yang bertanya? Kok panjang anangan nampak dari Ridwan? Soal. Ya. Jadi ilmu yang tidak dari Al-Quran hadis tidak boleh dijadikan pegangan. Disinilah orang tertolaklah memakai yang namanya ya neko-neko ya. Kadang-kadang. Soal, mana awal agama? Nah, masuk yang lain lagi.